Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa adalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam kajian Al-Tajwid, yaitu tentang pembahasan masalah makharijul huruf. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tadi, yaitu mengenai lisaniyah, huruf yang keluar dari lisaniyah. Setelah tadi kami sampaikan yaitu adalah lahwiyah, syajriyah, jambiyah, talqiyah. Melanjutkan syair yaitu nat'iyah. Nat'iyah yaitu pangkal lidah, tempat keluarnya huruf ta dan ta. Sekali lagi, nat'iyah pangkal lidah, keluarnya 3 huruf yaitu ta dan ta. Ta dan ta keluarnya dari pangkal lidah, ujung lidah dengan pangkal lidah. Seperti apa yang akan kita bahas, yaitu huruf ta. Pertama adalah huruf ta. Cara melafalkan huruf ta yaitu ujung lidah dengan pangkal lidah, pangkal gigi. Seperti ini. Jadi ujungnya ini kita perumpamakan adalah 2 gigi kelinci atau gigi yang 2 di depan. Lidah kita tembelkan di dalamnya begini. Bunyinya ta, agak sedikit meringis. Ta, ta, ti, tu, tat, ta. Sekali lagi, cara mengucapkan huruf ta. Ta, ti, tu, tat, tu, tan, tani, tatna, minal mutni, mati, tan, tani, ta. Sedikit meringis, jangan sampai monyong. Ta, ti, tu, tat. Itu kof, ta namanya, bukan. Seperti kita ngambil contoh surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Kami ulangi. Wat-tini waz-zaitun. Jadi bibir kita atau lidah kita ini sedikit meringis. Jangan sampai monyong. Dan mengeluarkan namanya desisan. Apabila tidak mengeluarkan desisan itu dikhawatirkan menyerupai pada huruf ta. Contoh, kalau taknya enggak meringis, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Jadi begitu jadinya. Jadi tak kurang bisa kita bedakan dengan ta apabila taknya itu tidak mendesis atau kurang meringis. Contoh lagi pada surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, ta, lidah dengan 2 buah gigi bagian dalam agak ke ujung. Ta, an'amta, tibyanan, tukadzibuna, fitnatun. Sekali lagi contohnya kita ulangi. An'amta, tibyanan, tukadzibuna, fitnatun. Itu contoh huruf ta yang keluar daripada ujung lidah dengan pangkal 2 buah gigi. Kemudian di atasnya huruf ta itu adalah huruf dal. Huruf dal. Kita perumpamakan ini lidah, ini 2 buah gigi. Jadi lidah kita tetap mendatar seperti ini. Kalau tadi ta, kemudian di atasnya, di atas dari huruf ta ini adalah huruf dal. Di tengah 2 buah gigi. Da. Bunyinya da, da, di, du, dad. Contoh, dadi, du, dad, du, dal, dali, dadna, minal mudni, madidan, dalida.
Sekali lagi, dadidu dad, dudal dari dadna minal mudni madidan dadida. Jangan sampai ketika kita melafalkan huruf dal seperti dal pada umumnya kita melafalkan bahasa Indonesia, atau Garuda di dadaku. Jadi kalau bahasa Indonesia dal begini, ada di distribusi atas ini, da, bukan. Kalau bahasa Indonesia dadidu, Garuda di dadaku. Itu bahasa Indonesia. Kalau kita arafkan bagaimana cara melafalkan huruf dal yang benar, maka lidahnya taruh di tengah-tengah dua buah gigi ini, dalamnya seperti ini, da. Jadi kalau tadi Garuda bunyinya Garuda di dadaku, seperti itu. Itu contoh bahasa Indonesia pada umumnya, orang Indonesia melafalkan Garuda. Contoh dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, langsung ditempelkan sini di gigi tengahnya. Maliki Yaumiddin, bukan di sini. Maliki Yaumiddin, din, bukan. Ya Pak, pas di gigi tengah yang dua sini, Maliki Yaumiddin. Wa hadaiqa ghulba, wa hadaiqa ghulba. Khalidina, langsung di gigi bagian tengah, ujung lidah dengan gigi yang tengah. Lidahnya mendatar, tidak terangkat, mendatar. Khalidina fi jidiha fit dunya yadkhuluna. Kami ulangi contohnya. Wa hadaiqa ghulba fi jidiha fit dunya yadkhuluna. Jadi huruf dal itu ujung lidah menyentuh kepada dua buah gigi yang atas ini di bagian tengahnya. Di atasnya huruf ta. Kemudian huruf yang terakhir yang keluar dari nata'iyah pangkal lidah, yaitu adalah huruf to. Tingkatannya, perumpamakan ini adalah dua buah gigi, ini lidah kita. Kalau tadi kami sampaikan huruf dal pas huruf ta pas di ujungnya gigi, ini gigi bagian dalam, ta. Kemudian di atasnya adalah huruf dal. Di atasnya huruf dal itu adalah huruf to. Huruf to begini, to. Jadi kalau tadi dua huruf ta dengan dal, lidahnya mendatar, ta dal. Kalau to, lidah kita itu sedikit menegang, lidah kita menegang atau terangkat ke atas seperti ini. To, jangan sampai melembung. Mulut kita jangan sampai melembung seperti to, bukan. Ya, Pak. Lidah kita terangkat ke atas dengan dua buah gigi kelinci. To. Sekali lagi, to. Totitu, toto. Tani tata'na minal muta'ni matitan tanita. Tatitu, toto. Tani tata'na minal muta'ni matitan tanita. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita membaca ta'awudz pada umumnya, jangan sampai
bibir dua kita ini, atau jangan sampai pipi dua kita ini melembung. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak, kurang tepat. Yang paling benar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Syaitonir rajim. Lidah kita terangkat ke atas. Contoh lagi, was-samaa'i wat-tariq wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa turi sinina at'amahu. Sekali lagi contohnya, was-samaa'i wat-tariq wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa turi sinina at'amahu. Jadi lidah kita terangkat ke atas, jangan sampai menimbulkan suara desis seperti to, ti, tu, to, bukan. Itu contoh yang kurang tepat. Sekali lagi, huruf to tidak menimbulkan suara desisan. Berlanjut kepada syair yang setelahnya, yaitu huruf yang keluar daripada lisaniyah, yaitu adalah asaliyah, lidah depan zai sin sad. Kan syair yang berbunyi asaliyah lidah depan zai sin sad, asaliyah lidah depan zai sin sad, asaliyah lidah depan zai sin sad, asaliyah lidah depan zai sin sad. Pemirsa dalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asaliyah keluar daripada lisan. Dari asaliyah ini ada 3 huruf, yaitu huruf za, sin, dan sad. Huruf za, sin, dan sad. Jadi cara kita melafazkan huruf za, sin, sad ini yaitu ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Sekali lagi, ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Bagaimana cara melafazkan huruf za, sin, sad? Pertama, huruf yang akan kita bahas adalah huruf za. Jadi lidah kita dan 2 buah gigi ini, lidah kita begini, 2 buah gigi bersamaan dan meringis. Za, meringis. Za, za, zi, zu, zaz, zu, zan, zani, zaz, na, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Sekali lagi kami ulangi. Za, zi, zu, zaz, zu, zan, zani, zaz, na, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Itu adalah contoh daripada huruf za yang keluarnya dari ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah. Sedikit meringis dan lidah kita tidak terangkat, mendatar. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekali lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi lidah kita itu meringis seperti membentuk orang itu bersenyum. Za, zi, zu.
Contoh, mazadukum, mazadukum, zuwijat, musjatin. Sekali lagi contohnya, mazadukum, zilzalaha, zuwijat, muzjatin. Jadi huruf za itu cara melafadzkannya, lidah kita mendatar, kemudian pertemukanlah gigi atas dengan gigi bawah sehingga berbentuk seperti orang itu tersenyum. Za. Kemudian huruf yang setelahnya yaitu huruf sin. Sin hampir sama dengan huruf za. Kalau huruf za tadi za, zi meringis. Kalau sin meringisnya tidak terlalu. Sa. Sama, ujung lidahnya, lidah kita mendatar begini. Kemudian gigi atas dan gigi bawah bertemu. Ya. Seperti ini. Sa. Sa. Si, su. Sa, si, su, sas. Susan salisasna minal musni masisan salisa. Kami ulangi. Sasi susas. Susan salisasna minal musni masisan salisa. Contoh, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, simahum, simahum, subata, bastatan. Sekali lagi. Simahum, subata, bastatan. Jadi itu cara melafadzkan huruf sin. Lidah kita mendatar, kemudian gigi yang atas dengan gigi yang bawah bersamaan. Sedikit tersenyum. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf shad. Huruf shad yang keluar daripada lisan itu, yaitu asaliyah, lidah depan, zaid, sin, shad. Bagaimana cara kita melafadzkan huruf shad? Yaitu ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah, akan tetapi lidah kita terangkat ke atas, lebih condong ke atas. Seperti apa? Seperti ini. So, 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 si, su, sos. Untuk mengetahui ukuran daripada shad itu, letakkan telunjuk kita di depan lidah. Jangan sampai lidah kita ini terdorongnya keras. Seperti ini. So, 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 so. Bukan. Sederhana saja. So, 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 si, su, sos. Su, son, son, sos, na, minal, mus, ni, ma, si, son, so, ni, so. Kami ulangi. So, si, su, sos. Su, son, son, sos, na, minal, mus, ni, ma, si, son, so, ni, so. Jadi seperti itu cara melafadzkan huruf shad. Jadi ujung lidah antara dua buah gigi yang atas dan yang bawah, dan lidah kita terangkat ke atas, hampir menempel
pada gigi kita yang atas. So. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu. Jangan sampai shotnya itu monyong. Monyong maksudnya bibir kita terlalu ke atas begini. Si su bas atau si su sas, bukan seperti itu. Ya apa? Diukur dengan jari telunjuk kita. Si su sos, seperti itu. Contoh, was-sadiqina nasiyatun suhufa ashabul yamin. Sekali lagi, was-sadiqina nasiyatun suhufa ashabul yamin. Itu adalah huruf shad yang keluar daripada nat'iyah, alafu daripada asaliyah. Jadi yang keluar daripada asaliyah itu ada 3 huruf, yaitu sin, sa, dan sod. Sekali lagi, yang keluar daripada asaliyah di depan adalah zai, sin, sod. Pemirsa adalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembahasan mengenai huruf yang keluar daripada lisaniyah yang terbagi menjadi bermacam-macam kelompok. Kemudian pembahasan mengenai lisaniyah yang terakhir yaitu lithawiyah. Lithawiyah gusi keluarnya 3 huruf, yaitu ta, dzal, dha. Ta, dzal, dha. Seperti syair yang berbunyi lithawiyah gusi dha dal ta lithawiyah gusi dha dal ta lithawiyah gusi dha dal ta lithawiyah gusi dha dal ta. Apa yang disebut dengan lithawiyah? Bagaimana cara kita melafazkan 3 huruf ini? Pertama adalah huruf ta, dzal, dha. Caranya lidah kita keluarkan sedikit dengan 2 buah gigi yang atas seperti ini. Pertama adalah huruf ta. Ta ini lidah, kemudian kita keluarkan sedikit lidah kita seperti ini. Ta. Thalithu that. Thusan thalithasna minal muthni mathisan thalitha. Kami ulangi. Thalithu that. Thusan thalithasna minal muthni mathisan thalitha. Contoh, summa kana. Ulangi. Thumma kana thawaba wa yu'thiruna. Thalithun iyafqafukum. Sekali lagi kami ulangi. Thumma kana thawaba wa yu'thiruna. Thalithun iyafqafukum. Pemirsa adalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah
huruf yang keluar daripada lithawiyah gusi, yaitu ta, dzal, dha. Insyaallah pada episode yang selanjutnya akan kami lanjutkan mengenai lithawiyah gusi, yaitu ta, dzal, dha pada pertemuan episode yang selanjutnya. Mungkin sampai di sini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim.